Kontak. Hidup guru. Hidup guru. Hidup guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semua. Amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena bagi rekan-rekan mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Alhamdulillah, orang tua saya memberi nama lengkap saya Anzun Levianto, kelahiran 1983. Jadi lahir saya di bagian Sumatera Barat, tapi di ujungnya arah ke Jambi, Sungai Galang. Suku saya Jawa. Karena di Sumatera Barat itu ada istilah di mau bumi dijak, di situ langit dijunjung. Jadi saya pun juga punya sukunya adalah sama dengan Pak Nok. Itu suku dalam arti suku, kalau bagi rekan-rekan yang Batak itu marga kayak gitu. Tapi saya hanya mengangkat suku aja karena ngaku induk gitu kalau di bahasa di sana. Itu suku saya yang diakui dari beliau-beliau, itu suku Caniago. Alhamdulillah hidup Caniago Pak Nok ya. Sebelum saya bercerita untuk sampai saya di Batam, saya lulusan dari SMK Pertanian. Kebetulan di situ ada jurusan mekanisme pertanian, dan saya mengambil jurusan itu mekanisme pertanian. Ada bubut, las, dan pres, operator forklift dan sebagainya, sampai ke traktor untuk industri. Setelah saya lulus dari sekolah SMK, ingin hati memang untuk kuliah, tapi apalah daya, orang tua juga tidak kurang mampu untuk kuliahkan saya, dan saya berniat untuk nekat untuk kuliah. Waktu itu saya merantau keluar dari kampung saya ke Padang Kota. Kebetulan di Padang Kota saya mencoba untuk kuliah, namun juga gagal dalam arti dapat setahun, nggak sanggup lagi, saya keluar. Dan kemudian saya ikut proyek PU, konsultan dan sebagainya untuk di bangunan sekitar Sumatera Barat. Kemudian saya beralih lagi untuk pekerjaan saya itu operator eskavator. Dan di situ pun juga ketika pas saya jadi operator, di situ pun ada juga ujian. Ujiannya adalah tanpa sengaja saya melakukan pembunuhan di situ. Artinya apa? Begitu pas saya bekerja, asik bekerja, ada orang datang swing, saya pas swing kena baket dan akhirnya meninggal. Secara hukum saya tidak kena. Kenapa saya tidak kena? Disitulah poinnya, bahwasanya ada surat izin operator di situ. Karena di situ saya lupa pasalnya, cuma ada beberapa yang menyebutkan di situ tidak boleh ada yang mendekat dalam radius 16 meter. Sedangkan radius dari eskavator itu 8 meter. Berarti 2 kali dari kejangkauan baket. Ketika diinterogasi sama polisi, itulah bahan yang menyelamatkan saya. Makanya bagi kawan-kawan yang tidak punya SIO, kita sebagai operator segeralah. Itulah fungsinya. Karena di situ ada fungsinya. Sertifikasi. Tuh, baik. Lalu begitu pas seperti itu adalah saya ditarik ke Padang Kota untuk ke polisi investigasi. Ternyata saya dinyatakan tidak bersalah, walaupun tidak tidak dinyatakan bersalah, tapi di warga yang tempat saya bekerja, maaf saya tidak menyebutkan, itu dianggap saya pembunuh, dan diberilah saya 2 kali gaji saya sama bos saya untuk pergi dari Sumatera Barat. Waktu itu tahun 2008.
ketika pas pergi dari Sumatera Barat pergi ke Batam, satu seorang pun orang Batam saya tidak ada yang kenal. Baik, lanjut. Singkat cerita, begitu saya nyampe di daerah Batu Haji, di sini di Kecamatan Sagulung, SKB, di situ ada kos-kosan, saya ngontrak di situ kos. Tiap hari ada orang kerja, dari mana orang ini kerja, pulang jam 9 malam, setengah 10 sampai rumah, pagi pergi lagi. Saya tanya, kalian kerja di mana ya? Abang kerja di mana ya? Begitu. Dan akhirnya saya tertarik untuk kerja di galangan. Setelah di galangan, saya sebagai helper pulling cable, itu di subkontraktor dari Nadinah Mutiara Setia. Di situ saya 1 tahun, karena saya melihat ada yang baju merah itu enak kerjanya, jalan-jalan, nengok-nengok, jalan-jalan, nengok-nengok. Prinsip yang tertanam yang pernah diajarkan tadi, saya harus bisa seperti itu, ternyata terwujud dalam hati saya. Alhamdulillah. Artinya saya bisa mendekati orang, dan saya mau pengen jadi safety. Dan akhirnya saya juga alhamdulillah sampai sekarang belum juga di PHK menjadi HSE Departemen untuk HSE Inspektor. Kemudian sampai di Batam. Oke. Istri saya 1, anak saya 2, paling besar sekolah kelas 3 SD, 1 tahun sekolah, 2 tahun dari ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu program pemerintah, kita harus ikuti. Selanjutnya dari untuk organisasi, kebetulan saya memang sedikit agak senang berorganisasi. Selain dari lingkungan, di lingkungan walaupun saya tidak menjabat RT RW, tapi saya ingin mengikuti bagian dari RT RW. Tapi alhamdulillah ikut juga, walaupun dianggap tidak ada, tapi saya anggap itu ada. Yang penting saya percaya diri aja untuk bahwa saya ada di lingkungan itu. Selain dari itu, berorganisasi, saya ada organisasi perkumpulan dari kabupaten kami, Kabupaten Dawasraya. Kalau ada yang pakai baju IKDR, Ikatan Keluarga Dawasraya, nah itulah, itu bagian dari organisasi kami. Dan alhamdulillah saya pun juga termasuk dari kepengurusan, walaupun bukan ketuanya, bukan maksudnya bukan wakil ketua, tapi bagian dari panitia, yaitu anggota dari politik dan hukum. Walaupun background saya tidak ada seperti itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting ketua saya sarjana hukum, jadi kita bisa sharing. Itu aja untuk di luar dari FSBMI. Kalau untuk FSBMI, ini ceritanya lain lagi juga. Tak kala saya masuk di Nadinah Mutiara Setia, itu perusahaan yang pertama saya masukin. Setelah saya hijrah dari subkontraktor masuk ke Menkon, jadi HSE Departemen, ternyata di dalam sudah ada organisasi serikat. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan serikatnya apa. Dan kawan-kawan satu departemen itu masuk semua ke departemen itu, karena kebetulan ketua dan serikat itu HSE Departemen. Hanya 1 orang yang tidak ikut, saya. Karena saya tidak sur. Biasanya seperti itu saya. Kalau nggak sur, saya nggak mau. Dan kemudian waktu muncullah Serikat FSBMI di Nadinah Mutiara Setia, di situ saya melangkah, walaupun dalam keadaan ragu dalam arti ragu. Saya dibully sama kawan-kawan. Kau pengkhianat. Alasanmu apa? Saya bilang saya pengkhianat. Saya nggak masuk serikat Anda, tapi Anda bisa melihat bilang saya pengkhianat. Karena hanya 1 departemen, hanya saya lah yang masuk ke FSBMI. Mungkin Pak Nom tahu itu, tapi nggak apa-apa. Dari situlah bahwasanya kita bisa menilai. Artinya apa?
kok ada pembicaraan bahwasanya di situ kok kamu pengkhianat, sedangkan saya tidak ikut organisasi itu. Kan itu poin-poin bagi saya itu tidak bagus. Makanya saya bilang tidak sur. Bahasa bedanya nggak sur ya, tapi nggak apa-apa. Selang kemudian sekitar tahun 2012-2013 kebetulan ada vakum dan timbul lagi kembali bangkit di Geraha Trisaka Industri GTI dan tempat saya bekerja ini. Disitulah saya ditarik sama ketua PUK kami, Pak Noprial Caniago. Semenjak beliau itu, saya pun juga diikut-ikutkan menjadi panitia. Tapi walaupun minim ilmu, yang penting saya ikut dalam hati, garis bawahi sedikit tapi saya tahu daripada saya tidak tahu sama sekali. Itu aja prinsip saya sih. Kemudian bagi rekan-rekan ini bukan keluar dari organisasi. Kenapa saya bicara seperti itu? Di luar dari pekerjaan, di luar dari organisasi, saya juga punya kesibukan. Walaupun itu bentuknya tidak untung banyak, tapi saya mengambil bagian dari itu. Walaupun itu ada orang, ya beginilah multi level apa seperti ini, saya nggak apa-apa. Tapi saya ada mengambil. Tapi di Batam ini belum ada. Adanya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, saya ngambilnya di situ. Jadi kalau program tidak ada program di situ, cuma produk bisa kita konsumsi dan saya pun juga bawa kalau berminat. Jadi selain dari multi level, saya juga ada sedikit penjualan masker. Disitulah kita bisnis ini kalau kita bisa menyikapi apa yang bisa menghasilkan di saat-saat seperti ini. Bukan kita mengambil dari pandemi ini seperti itu, bukan. Tapi alangkah baiknya dikala pandemi seperti itu kita bisa menghasilkan uang, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Gak ada itu yang melarang di situ. Dari syariat agama pun, dari agama Islam pun gak ada. Ya. Jadi motivasi untuk kawan-kawan, ya apa? Ya situ dia. Kalau kita cuma merasa itu hanya bekerja dan bekerja, memang semua itu nggak ada yang jelek, semuanya baik. Tapi alangkah bagusnya kalau kita melangkah satu jadi lebih baik. Itu maksud saya motivasinya. Bisnis apa aja. Dan alhamdulillah dari masker itu, dari subkontraktor yang ada di Geraha, walaupun saya main di luar, nggak apa-apa. Ada yang dengar di sini mau dilaporkan, nggak apa-apa. Saya main di luar, saya transaksinya di luar. Butuh masker sekian, saya kasih di luar, tek. Alhamdulillah. Karena dengan seperti itu membangunlah yang namanya itu tadi bisnis. Karena saya tidak sama sekali background untuk bisnis, saya tahu. Karena dengan mencoba terjun dan melakukan, dengan situlah mungkin saya bisa dapat pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu juga dengan organisasi kita PUK. Kalau kita nggak mau terjun, kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau juga kumpul-kumpul, apa yang kita mau dapat? Begitu, betul kawan-kawan? Sepakat? Sepakat. Ini kesepakatan, bukan paksaan ya. Kalau kesepakatan sama paksaan beda. Kalau hati bapak merasa itu terpaksa, jangan bilang sepakat. Nggak pas dari saya. Oke? Ngomong pulang bapak itu, bukan. Saya mau ngomong. Cukup. Ada. Astagfirullah. Baik. Untuk berpanjang lebar nanti kita ngopi di Condet. Biar lebih panjang lebar lagi. Maaf kalau udah kelewat. Terima kasih. Saya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.